Ya, akhlak. Tapi kita jangan berbicara sebelumnya, tentang apa ini? Ibrahim. itu Ibrahim. akhlak. Tahu akhlak, dia nggak tahu akhlak. Coba kata lain dari akhlak. Adab. Ibrahim. Kau yang tidak tahu akhlak, itu bahasa pembuat kita, framing. bahasa mereka. Akhlak itu. Nggak tahu dia kan Kelakuan akhlak apa kan? kelakuan binatang itu. Akhlak apa katanya tuh? Ya udah. Akhlak itu kelakuan binatang itu. Iya. Nggak tahu. Sekarang Ito Faruk mau bahas tentang, ya Ito Faruk mau bahas Faruk. tentang akhlak. Tidak, kita bahas tentang Ibrahim dulu. Nah, Dari tema. Kenapa tim? Paham ya? Kenapa Jadi tidak harus ada? paham. Coba Babi Oke, sudah saya bertanya dulu. Kalau begitu saya bertanya. Sorry, salah lagi. Oh, babi lagi. Ampi. Ini anjing. tulisannya. Jadi yang harus anjing. paham dengan temanya. Makanya bingung saya nih tulisannya kadang Iya, sudah. Oke. gitu. Jadi kayak babi gitu. Oke. padahal ampi kan. Kita lanjut. Jangan marah, saya kan salah Oke. baca. Bang Faruk, ayo. Wajar dong kalau saya salah baca. Kau yang salah baca, kau babi sendiri. Ya. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan pembuka nanti Ito Faruk yang lanjut. Ih, Terus Tuhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. La ilaha illallah. Silakan Bang Ben. Iya, jadi LGBT itu kan memang ada di setiap agama. Tapi ketika kita bilang ajaran, siapa yang melegalkan secara institusi, itu cuma ada di Kristen. Gak ada ajaran agama lain melegalkan, dilembagakan dalam sebuah institusi formal, diberkati dalam institusi formal. Anda nggak bisa nemukan. Anda hanya bisa nemukan itu di Kristen, bukan di agama lain. Itu fakta. Tidak bisa lagi dibilang sebagai oknum ketika itu dilembagakan dalam sebuah institusi formal. Itu bukan oknum lagi itu. Itu sudah masuk bagian dari ajaran itu. Kalau itu tidak diformalkan, tidak dilembagakan dalam institusi formal, maka boleh dibilang oknum. Tapi ketika itu sudah dilembagakan dalam sebuah institusi formal, itu bukan lagi oknum, tapi ajaran. Fakta. Hanya Kristen satu-satunya ajaran yang melegalkan, melembagakan dalam sebuah institusi formal yang namanya LGBT. Anda nggak bisa nolak itu. Fakta itu. Bahkan kitabnya udah ada ya, Bang Ben. Yes. Kitab Pelangi. Rainbow Bible. Beri. Aku lupa mengucapkan ini. Salam dengan Bang Ben nih. Maaf Bang Ben, salam Bang Ben, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Lanjut. Jadi apa namanya? Ya, silakan ada lagi Bang. Toleransi itu kita nih seperti Bu Nora sampaikan tadi,
nggak perlu di apa, dalam arti kata nggak perlu dipertanyakan lagi lah kalau soal toleransi Islam, bukan terhadap Kristen saja, ya, bukan terhadap Kristen saja. Ibaratnya kalau bisa kita bilang toleransi kita terhadap umat-umat yang lain, ya, terhadap khususnya terhadap minoritas. Nah, jadi bukan pada Kristen saja, pada yang minoritas, karena di Indonesia kita berbicara, kita cukup toleransi. Jadi kalaupun ada yang berbicara masalah gereja, terjadi pendidikan gereja, yang kasus-kasus demikian itu mereka dengan tanpa dasarnya menyebutkan intoleransinya umat Islam tuh tanpa kajian-kajian hukum negara. Nah, jadi kadang-kadang disitulah kedangkalan mereka berpikir terhadap Muslim itu. Lanjut, benar. Iya, makanya saya katakan begini, kita hidup di negara yang ada berlaku undang-undang dasarnya. Itu semua itu semua diberlakukan oleh undang-undang. Kamu mau bangun rumah, mau undang-undang semua memberlakukan itu. Jadi kita harus mengikuti dan mentaatinya. Kalau tidak mau taat dengan undang-undang itu, ya silakan keluar dari Indonesia gitu. Salah satunya yaitu membangun tempat rumah ibadah. Ya, membangun rumah ibadah itu sudah diatur juga oleh negara. Apa syarat-syaratnya, bagaimana ketetapannya, itu sudah diatur. Ya, bangun rumah ini untuk apa? Apakah ruko untuk jualan usaha atau untuk rumah tangga, untuk sekolah, untuk perkantoran, untuk suatu perusahaan, itu sudah diatur. Bangun gedung, bangun untuk sekolah aja, itu ada ketetapan undang-undangnya. Untuk rumah, untuk ruko. Nah, terus kamu bangun rumah ibadah, ya, kamu menjadikan rumah menjadi tempat rumah ibadah yang dimana sebenarnya rumah ibadah itu ada peraturannya. Terus kamu katakan, kalian ini mana toleransi kalian? Kami beribadah, kalian di situ menggeruduk lah. Yang kamu jadikan tempat ibadah itu apakah rumah ibadah atau tidak? Selagi berdiri gedung rumah ibadah, contoh seperti HKBP, GKPA, GKPI, HKI, GBI, atau yang lain, Gereja Immanuel, Gereja Isa Masih, atau yang lain pun, selagi itu sudah berbentuk gereja besar, gedung, ya, dan ada izin dari pemerintah, saya rasa tidak ada satupun umat Muslim yang datang untuk membubarkan. Gak ada. Jadi taati peraturan negara, taati peraturan lingkungan. Lingkungan juga harus dijaga. Karena apa? Karena RT setempat, RW setempat, lurah setempat, camat setempat itu menjaga agar masyarakatnya tertib dan nyaman. Jangan dihadiri dari orang-orang luar sana yang membuat suatu keributan di lingkungan itu, terus kau katakan kami hanya beribadah. Oh, nggak bisa, bro. Kalian kalian membuat acara untuk pernikahan saja, itu harus ada izin loh. Izin RT, izin RW setempat. Harus ada izin, harus lapor. Atau lapor dengan tua-tua setempat. Mungkin ada ya, kalau di kampung-kampung itu kan nggak ada RT, tapi kepala desa. Harus lapor. Membuat suatu acara sosial misalnya, entah sunat masal atau apa, harus lapor. Jangan seenakmu saja walaupun kamu warga situ. Gitu loh, ya. Jadi semua itu diberlakukan oleh undang-undang, oleh lingkungan setempat. Jadi kalau kamu ingin nyaman tinggal di tempat itu, taatilah peraturan yang berlaku di wilayah itu. Jangan seenak dugelmu aja. Kalau nggak suka kau silakan pergi dari sini. Gitu. Iya, jadi yang namanya pendirian rumah ibadah itu kan sudah diatur ya di peraturan SKB 3 Menteri ya.
Di situ syaratannya jelas gitu loh. Ketika tidak memenuhi persyaratan aturan SKB 3 Menteri, cepat atau lambat yang namanya aparat itu pasti bertindak gitu loh. Jadi jangan dengan alasan saya ibadah, lu udah ada aturannya. Bahkan pernah ada kasus ya, ketika saya pernah baca ya, di Papua ada umat muslim mendirikan musola, tapi itu tidak sesuai dengan aturan 3 Menteri. Nggak ada kami umat Islam yang bela dia, karena memang nggak sesuai peraturan. Jadi kalau Anda mau hidup di negara ini, ikuti aturannya gitu loh. Jangan sok playing victim. Saya kan ibadah, loh semua orang ibadah, bukan cuma Anda yang ibadah, yang lain ibadah, tapi ada aturannya. Jangan seperti binatang, nggak ada aturannya. Ya, ikuti apa yang menjadi aturan. Jangan seenak jidat Anda sendiri. Yang namanya hak itu bukan berarti melangkahi hak orang lain. Tidak bisa. Tidak bisa dengan mengatakan, oh itu hak saya untuk melakukan ibadah. Nah kan ada aturannya. Tidak boleh yang namanya ketika Anda menjalankan hak Anda, lalu Anda melangkahi hak orang lain, itu tidak dibenarkan. Lanjut teman-teman. Ya intinya sebenarnya gini Bang Ben, buat teman-teman lainnya ya, mereka itu mau bebas. Jangan mereka yang mengikuti aturan, tapi aturanlah yang mengikuti mereka. Jangankan dalam aturan di dunia ini aja, hukum Taurat aja mereka batalkan kok. Dibatalkan hukum Taurat itu, jangan berlaku hukum Taurat itu lagi, nggak usah dipakai hukum Taurat itu lagi. Mereka menghadirkan hukum sendiri, cukup percaya dan beriman tentang kematiannya Yesus. Ini umat luar biasa yang nggak bisa diatur gitu loh. Dia yang mau hidup sesuka-sukanya, tapi ketika orang menghadapkan dia kepada aturan, ya kan, dia teriak, playing victim, seakan-akan dia paling dianiaya, paling tersakiti. Memang begitu mereka. Bayangkanlah teman-teman, hukum Tuhan aja dibatalkan kok. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya dia sebagai manusia, maka dengan matinya dia sebagai manusia, maka telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Dibatalkan. Tidak dibenarkan lagi dalam Galatia 2 nomor 16. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, orang-orang yang mengerjakan hukum Taurat, tidak dibenarkan lagi. Nah, benar Bang Kudanta. Jangankan pemerintah, hukum Tuhan aja dibantah sama dia. Makanya saya bilang umat yang luar biasa, tapi begitu mereka mayoritas, orang di masjid sholat id dicincang, dibacok. Nanti kita kaji lagi Ambon dan Poso itu udah ribut lagi. Ya mungkin itu ST ada yang mau disampaikan, silakan. Cuma mau bilang kenapa protesnya di sini, kenapa kalian nggak pergi? Protes ke pemerintahan. Emangnya kami tahu itu? Di mana kejadiannya protes itu? Ngapain protes di sini? Emangnya kami tahu kejadiannya? Jadi kita kaji lagi ya mereka yang melanggar aturan, tidak mau menerapkan aturan, ketika ditertibkan mereka teriak-teriak jadi korban. Cobalah, itu korban Poso Ambon itu, keluarga yang jadi korban Poso Ambon itu sampai sekarang pernah teriak-teriak nggak? Pernah nggak teriak-teriak lagi? Enggak kan? Enggak. Bahkan sampai sekarang tak sedikit dari mereka itu yang mengalami trauma mereka loh. Tapi mereka tuh muncul buat orang-orang yang paling dianiaya, teman-teman. Makanya saya bilang ketika Oten berbicara, jangankan manusia, babi pun nggak percaya babi. Nggak percaya kalau udah Oten yang ngomong, ada babi di depannya. Tahu pula yang ngomong. Para babi pun nggak percaya perkataan. Iya, ya kayak Syampi ini lah, tengok di Syampi. Ya, gimana pendapat Nis? Aku kalau Bang Faruk nih biar jadi pendengar aja lah tuh, suruh aku dengar ya gitu. Lanjut.
Siap. Ya, gimana Dinda Ampi? Selamat siang abangku. Kita diskusi sesuai tema gimana Dinda Ampi? Ampi, Nggak muak kali aku nengok mukanya ini ya. Itu aja tidak. Apa? Apa lagi Nora? Nora tuh mau berdiskusi dengan saya. namanya udah gila ya. Ampi, Nora, kau Ampi. bicara apa Nora? oi Ampi, Weh, kenapa? Ampi. Ya, kita Kenapa? berbicara tentang akhlak gimana? Kita berbicara tentang akhlak gimana? Tapi jangan kok Tidak, kita kesetanan ya. berbicara tentang Ya, akhlak. Tapi kita jangan berbicara kesetanan, ya. tentang apa ini? Ibrahim. Itu loh, Ibrahim. akhlak. Tahu akhlak, dia nggak tahu akhlak. Coba kata lain dari akhlak. Adab. Ibrahim. Kau yang Tapi tidak dia tahu nggak akhlak, itu Teh. bahasa Pembuat kita, framing bahasa mereka. akhlak itu Nggak tahu dia kata kelakuan akhlak apa kan? kelakuan binatang itu. Akhlak apa katanya tuh? Ya udah. Akhlak itu Sekarang- kelakuan binatang itu. Iya. Nggak tahu. Sekarang Ito Faruk mau bahas tentang, ya Ito Faruk mau bahas tema Faruk. tentang akhlak. Tidak, kita bahas tentang Ibrahim dulu. Nah, Ibrahim tentang dulu. akhlak. Enak kali kau yang masukkan tema kau. Ibrahim dulu. Kan saya naik on cam kan saya Nah, harus itu bertanya tuh, dulu. Baru kita Ampi, diskusi. babi, Ampi. Ini tema Babi. ini tema sudah ada. Sorry saya salah. Tadi saya baca kirain babi itu bacanya ternyata Ampi. Sorry salah. Oh yang babi. Bang Faruk sudah kasih tema. Jangan lari dari tema. Kenapa Tim? Paham ya? Kenapa Jadi tidak harus ada? paham. Coba saya. Babi, Oke sudah saya bertanya dulu. Kalau begitu saya bertanya. Sorry, salah lagi. Oh, babi lagi. Ampi. Ini anjing. tulisannya. Jadi yang harus anjing. paham dengan temanya. Makanya bingung saya nih tulisannya kadang Iya, bilang sudah. Oke. begitu jadi kayak babi gitu. Padahal Ampi Oke. tadi. Kita lanjut. Jangan marah, Ayo, saya kan salah oke. baca. Bang Faruk, ayo. Wajar dong kalau saya salah baca. Kau yang salah baca kau babi sendiri. Ya. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan pembuka nanti Ito Faruk yang lanjut. Ih, Terus Tuhan ya, saya dukung. saya duluan tuh. Kau jangan sampai tanganku gatal untuk menurunkan kau. Kau sudah takut lagi ini makanya. nggak apa-apa itu, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa itu, tapi dia janji setelah dia bertanya, diem, jangan ngoceh. Gimana? Oke, ya silakan. Silakan Jing. Janji dulu Ampi, siap bertanya kau. Ketika dijawab kau diem ya, Anjing jangan kau. ngoceh ya. Nora anjing kau. Ampi, silakan Jing. Oke. Nah, Anjing kau. Oke. Astagfirullah. Pertanyaan saya. Itu artinya tante loh. Pertanyaan saya. Oke. Pertanyaan saya. Faruk, pertanyaan saya, di manakah tertulis Paulus dalam Al-Quran sehingga Anda membahasnya? Jawab, Faruk. Pertanyaannya. Ih, otak mati, coy. Kau dengar nggak? Dengar, Roy. Kau dengar nggak? Di manakah tertulis nama Paulus dalam Al-Quran sehingga Anda membahas Paulus? Nggak nyambung Nggak sama nyambung. temanya. Oke, silakan. Ah, Boleh ya jawab nyambung sekarang, apa? ya. Jawab, Faruk. Oke, saya tanggapi ya, diem ya. Faruk Ya, itu iya. goblok, dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti ya Paulus. Kan? Iya, ini saya kasih datanya nih. Dia tafsir sembarang-sembarang, kasihan. Saya sudah tahu Faruk itu sembarang aja dia itu. Otak mati. Apal kau itu. Apa lagi ini? Lo Ampi, aku minta Tapi, tolong Far- sekali lagi sama kau Ampi ya. Kalau kau naik ke atas, jangan kau bawa Otak babimu mati. ya. Faruk otak mati kau goblok. Ya, Ampi, kalau kau naik ke atas diskusi jangan Oh, bawa goblok. babi kau. Kau goblok, kau goblok, kau goblok, kau goblok. Kau tidak mengerti. Anjing dia anjing. Kau Anjing. goblok, Jangan goblok, goblok, goblok.
anjing kok menyala. Faruk, kenapa saya yang dibilang ada Faruk? Bukan, Saya tertarik. maksudnya Bang Ampi kalau Karena jangan kalau bawa naik ke babi atas, naik. jangan bawa anjing herdernya, ya. Ya, Nora ini framing terus. Nora, kau juga biasa makan babi baru. Ya, karena kan di Gas, Kristen Faruk. bebas. Makan tai pun Kristen bebas. Iya, di Islam juga bebas kok makan babi. Nggak ada. Mana? Yang Faruk ngomong jawab siapa? pakai Faruk. Ya, yang ngomong siapa kayak gitu? Aulamu bilang kalau terdesak bisa makan. Bukan, yang bentar, ngomong kata bentar. kamu bebas itu siapa? fokus ke itu aja, jangan Apa lari-lari. siapa yang bilang bebas lagi? Kamu Fokus juga cari bebas. pertanyaan Katanya yang mau kamu bilang dijawab. kayak begitu tadi. Telaso. Bentar Nora, biar nggak lari kemana-mana. Kau yang Kita suruh, fokus. kau yang bilang bebas itu. Bang Faruk mau jawab. Mana Nora. Faruk jawab sudah Faruk ah. Bentar, Oke. Bang Faruk. Ya, ya. Bentar, Ampi. Kau Di dulu. mute Ampi ya, di Ampi. Iya Al-Quran, jawab Di mute. Al-Quran. Ya, di mute ya, di mute Dinda ya, di mute ya. Ya, di mute. Oke. Kita berangkat dari surah Al-Hijr ayat 39. Ya. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku, sesungguhnya aku akan menjadikan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Iblis ya menyatakan bahwasanya dia akan berupaya menyesatkan manusia. Paulus dikenal di dalam Al-Quran melalui ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya itu? Menebarkan kesesatan Aduh. kepada manusia. Ayat Kabar berapa tadi? dulu lah, ya kan? Kau kan udah janji tadi Dinda kan. Ketika abangnya menjawab, kau diem. Jangan ngoceh, kan udah janji tadi Dinda kan. Kalau kau masih mau ngoceh, udah kau ngomong lagi aja lah. Aku diam gitu loh. Jangan ketika kau tuh udah mulai kejang-kejang, kau ngerocos saja gantian. Habis ini nanti kau tanggapin gitu diskusi Dinda ya. Iya, Sabar kasih dulu. ayatnya dulu, kasih ayatnya. Iya udah, iya sabar dulu. Atau kalau kamu ngomong dulu lah kau. Aku mute, udah. Aku mute, nah. Kau mau ngomong dulu lah. Tapi tolong, ketika aku nanti ngomong kau diam. Nih aku mute ya, mute. Nah, Izin saudaraku, maksudnya kasih itu ayatnya di mana itu tadi maksudnya. Sudah. Abangnya sekarang ngomong ya. Jangan dipatahkan dulu Dinda ya. Al-Quran menceritakan tentang Paulus and the gang itu dengan ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya itu tadi? Ciri-ciri yang dimilikinya itu sama dengan iblis. Apa itu? Menebarkan kesesatan. Apakah yang disampaikan Al-Quran ini selaras dengan dikatakan Yesus? Mari kita komparasikan dengan Bible-mu sendiri. Nih, kita berangkat dulu dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus di sini? Ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Apa kata Yesus? Ciri-ciri dari si penyesat yang akan datang, dia akan datang memakai nama Yesus. Dan bahkan dia mengaku dirinya adalah Yesus. Lalu kita lihat dalam KPR 9 nomor 3-5. Apa pengakuan dari Paulus? Nih, Kisah Para Rasul. Bentar ya. Nih datanya, kita pakai data Ampi. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini perkataan dari yang katanya Yesus diulangi oleh Paulus. Jawab ya Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus di awal karirnya menjadi seorang penyesat yang profesional. Dia memakai dan menggunakan nama Yesus.
Dengan modalkan bertemu sama cahaya yang mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus, Paulus mulai menggencarkan siasat kesesatannya. Dimulai ditandai dengan apa? Kita mulai dengan 2 Tesalonika 2 nomor 11. Ini dari besar. Nih, 2 Tesalonika 2 nomor 11. Ini. Nah, apa katanya di sini? 2 Tesalonika 2 nomor 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ciri-ciri kesesatan yang didatangkan oleh Allah kepada mereka ialah membuat mereka itu percaya akan dusta. Sekarang kita buka dalam Roma 3 nomor 7. Apa kata Paulus? Paulus mengaku dirinya telah berdusta. Roma 3 nomor 7. Ini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dusta, ulangi lagi Ampi ya, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa engkau masih dihakimi lagi sebagai orang berdusta, berdosa? Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ketika Paulus berdusta, dia tidak mau dikatakan dusta dan tidak mau disalahkan, bahkan tidak mau dihakimi sebagai orang yang berdosa. Dia membenarkan dusta, dia memaksakan orang percaya akan dusta, selaras dengan Roma 2 dalam Tesalonika 2 nomor 11 tadi, di mana di situ dikatakan ya, ciri dari orang yang disesatkan oleh Allah menyebabkan mereka percaya akan dusta. Lalu kita buka korelasinya dalam ayat Al-Quran tadi dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44. Ini tentang dusta lagi ya. Paulus tadi sudah mengakui dirinya berdusta ya. Yohanes 8 nomor 44. Ini tentang dusta lagi nih. Iblislah yang menjadi bapakmu, atau iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, keinginan-keinginan iblis. Ya, keinginan Tuhanmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Roma 3 nomor 7, ketika Paulus berkata dusta, dia mengakui perkataan dusta itu berasal dari kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Siapa bapak atas segala dusta? Iblis. Siapa yang mau menyesatkan tadi di dalam Al-Quran yang saya sampaikan tadi? Iblis. Gitu loh. Berarti ya, Paulus dikenal ya melalui ciri-cirinya, baik dalam Al-Quran melalui pun dalam Bible, sebagai siapa? Sebagai pendusta dan bapak di atas segala dusta. Atau dengan kata lain sebagai apa? Sebagai iblis. Kalau Dinda Ampi minta data secara eksplisit dalam Al-Quran disebutkan nama Paulus, jangan jauh kali ke Quran Dinda, jangan jauh kali ke dalam Quran, karena di dalam Bible sendiri pun Yesus itu nggak pernah menyebut nama Paulus. Akhirnya si Ampi kabur. Mana si Ampi ya? Ampi, Ampi. Sebagian kecil data lo Ampi, masih banyak data lain nih yang menyebutkan ciri-ciri dari Paulus itu yang mengarah kepada si penyesat. Bentar, saya panggil dulu teman-teman ya. Ampi, Ini ada Leo bro nih ya. Leo, selamat siang Leo, Kristen Islam. Selamat siang, mohon maaf kepencet. Oh iya. Ya. Ini Japanes, ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada. Kita bawa dulu ya. Iya. Enwar. Faruk Santai stres. aja lah, Faruk Pak. stres. Kau yang Faruk stres. Ya, turun.
Kau yang stres naik. Sedikit aja ya, teman-teman yang di bawah, bagi yang punya babi, tolong banget jangan dikasih mainan HP. Nanti kalau babinya main HP naik ke atas gomal kita yang repot. Jangan kasih babi Anda mainan HP. Ya, tolong banget ya. Andes, selamat siang Andes. 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 Martin, selamat siang Martin. Shalom, selamat siang. Kristen Islam. Ya Kristen dong, mana mau Islam? Udah diskusi sama Bang Faru tuh. Ya. Jangan Kita keseturun sesuai ya, apa namanya? Jangan Kita sesuai tema aja ya, Dinda Martin ya. Ya. Kita kan sesuai tema aja ya, Dinda Martin. Oke. Oke. Iya. Ini harus Di dalam jadi dua kitab Arab ya. Keluaran dua. Jadi dua Arab. Iya. Paulus punya akhlak. Dibanding dengan Muhammad Iya. punya akhlak tidak? Iya boleh nanti Iya. boleh kita komparasi nanti boleh. Iya. Oke. Di Iya. dalam surah Al-Qalam ayat 4, aku langsung ke Nabi Muhammad SAW nih. Gak nyerang kau dulu nih. Gak nyerang kau dulu, langsung ke Nabi Muhammad SAW. Tema dari abang. Paulus tidak punya akhlak. Jadi tema dari saya. Martin, Jadi dua Martin Arab. dulu Martin. Open cam kalau mau dua arah, open cam Martin, open cam kalau mau dua arah, open cam. Iya. Jadi Jadi ke Nabi Muhammad SAW ini loh, nggak apa-apa itu, ini sebentar aja ini. Ya, Karena dari si Martin ini ibarat kayak orang imported, sebentar aja ini. Paulus tidak punya akhlak. Jadi dari saya Muhammad. Sabar dulu Martin, aku langsung ke Nabi Muhammad SAW ini loh. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, kutunjukkan ayatnya ya, tentang Nabi Muhammad SAW ini, akhlak Nabi Muhammad SAW ini dulu ini. Ini. Jangan kit-kit. Ini. Kalau jantan jangan kit-kit. Iya. Nanti takut sebentar kasih turun. Ini saya langsung kasih data ya. Nih. Ya, jadi tunjukkan Muhammad yang punya Al-Qalam ayat 4, sabar dulu lah Martin. Kau baru Dibanding dengan makan Paulus. petir kok Martin ya, nggak bisa diatur. Muhammad. Ada nggak Karistin yang bisa diatur weh? Susah kali kok diatur. Kit. Biar aku bernarasi dulu loh Dinda Martin. Kurang-kurang dimakan Muhammad petir punya itu. akhlak, tapi nikah anak kecil. Sabar dulu. Aku langsung memberikan kepadamu legalitas langsung dari Allah, di mana Allah memuji budi pekerti dan juga akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mana dia? Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung. Oke, sekarang yang kedua, data yang kedua dalam surah Al-Adab, ini tentang akhlak Nabi ya. Nabi nggak keluar-keluar, aku punya akhlak loh, nggak perlu. Ya, dia langsung dapat legalitas dari Allah langsung nih Al-Adab 21 ya. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Sekarang ya, tolong sebut satu ayat saja, satu angan-angan saja yang tertulis dalam Bible di mana Yesus mengatakan sungguh Paulus itu memiliki budi pekerti yang agung. Mana? Atau sebut satu angan-angan saja, satu angan-angan saja yang tertulis dalam Bible di mana Yesus maupun Bapa mengatakan ya, sesungguhnya dalam diri Paulus sudah ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru. Mana? Mana? Ada nggak? Nggak ada. Kalau memang ada, silakan tunjukkan datanya. Ya, sebut satu
ayat saja, satu angan-angan saja, di mana Yesus berkata, sesungguhnya engkau Paulus. Udah ketemu nama Paulus di dalam chapter 9 nomor 3 sampai 5. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Udah nggak ada akhlaknya, coba lah. Di situ aja dia udah dikatakan nggak punya akhlak. Kenapa? Dikatakan dia yang menganiaya Yesus. Udah nggak ada. Kan nggak mungkin di sisi yang lain dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sesungguhnya dalam dirimu Paulus yang memiliki budi pekerti yang agung. Tuh gila namanya. Masa tolak ukur menganiaya seseorang menjadi tolak ukur budi pekerti yang agung? Itu kan gila itu. Legalitas aja dari Tuhan itu sendiri tentang akhlak dari Paulus tidak punya legalitasnya. Ya, tidak Edward. Tafsir error, bodok, tafsir error. Bodok, tafsir error, tafsir error, bodok. Tafsir error, bodok. Dia udah tua loh, padahal dia udah tua. Udah tua kayak gini kelakuannya. Udah tua loh. Kayak gini kelakuannya. Makanya mengaku yang tua, goblok. Gue bilang sama si Edward ini, kurang-kurangi makan tertib. Ya Edward ya, buat Edward dan buat adik oten-oten yang lainnya, tolong dikurang-kurangi makan petir, makan gempa, makan banjir bandang, makan badai, makan listrik, kurang-kurang. Jadi kayak gitu kalian setiap naik ke atas baru error. Kalian jadi sumbu pendek gitu loh. Sudah kalian makan ekor pendek, sumbu pendek kalian lagi. Aku kan cuma minta data saja. Sebut satu angan-angan di dalam Bible di mana Yesus maupun Bapa mengatakan sesungguhnya Paulus itu memiliki budi pekerti yang agung. Ada enggak? Bapak maupun Yesus itu memuji Paulus? Nggak ada. Ketika Bible kalian saja tidak pernah menceritakan saat Bapak dan juga Yesus memberikan legalitas, validasi, legitimasi terhadap Paulus memiliki akhlak, kenapa kalian kerasukannya sama aku? Jangan sama aku lah, kalian ngadu ke LAI, tambahkan lagi ayat ini bilang. Ya kan? Contoh Lukas 22 nomor 2 Lukas 22. Caidro diberkati Lukas 22 contoh ini kan sampai itu kan sampai nomor 71 Lukas 22. Bikin aja sampai nomor 75. Kan boleh ditambahkan 4 lagi. 2025 sampai 71. 2025 sampai seterusnya jadi nomor 75. Kalian nggak usah takut, LAI nggak usah takut nambah-nambahinnya. Karena apa? Umat nggak tahu itu, umat nggak tahu. Bukankah umat Kristen nggak pernah mau tahu original teks kitabnya? Tambahin aja. Oten-oten itu nggak tahu itu. Kan syarat jadi oten harus longor permanen. Tapi jangan bilang-bilang orang ya. Gebiela nih, coba kita naikkan Gebiela. Halo Gebiela. Gebiela belum duduk ya. Coba naikkan lagi dong moderator, dinaikkan lagi secara tertib satu-satu umat gak bercelananya.
Silakan. Buat adik-adik OT nih ya, dipastikan ya ketika naik ke atas sudah dipakai celananya, jangan nggak bercelana ya. Oke, Yilum, selamat bergabung Yilum. Yilum. Halo Yilum. Yilum. Halo Yilum. Ya, diturunkan moderator. Oke, Bazar, selamat bergabung Bazar. Bazar. Halo Bazar. Bazar. Ya, turunkan moderator. Wignyo, selamat bergabung Wignyo. 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 Ya, Assalamualaikum. Ya, Islam Karistin. Islam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Wignyo, ada yang mau disampaikan Bang Wignyo? Oke. Belum duduk ya Madrid. Udah kuturunkan terlambat yakin. Udah duduk tuh Madrid tuh. Belum duduk dia. Ya, tolong tap layarnya teman-teman ya, ditembuskan tap layarnya. Seharusnya kalau dari pagi kita di live-nya teman-teman, kita udah tap layar kita udah 500 kali teman-teman. Tolong dibantu tap layarnya biar semakin banyak jiwa diselamatkan, agar semakin banyak jiwa yang mengetahui bahwasanya di kolong langit ini tidak akan diterima agama selain daripada Islam. Ya, surah Ali Imran ayat 85. Di kolong langit ini tidak ada keselamatan selain melalui Nabi Muhammad SAW. Dalilnya surah Al-Adab ayat 21. Ya, supaya semakin banyak juga mendapatkan informasi bahwasanya ya, sosok yang meninggal dianiaya tanpa baju dan celana itu bukan Tuhan tapi begal. Bagaimana mungkin seorang begal yang sudah ditelanjangi bisa menyelamatkan kalian, sedangkan celananya sendiri nggak bisa diselamatkannya kok? Makanya dalam Al-Quran Allah menggambarkan mereka, menceritakan mereka itu dalam surah Al-Ankabut, surah tentang mereka itu bagikan membuat sarangnya laba-laba, berpegang mereka kepada sarang laba-laba. Diterpa angin saja sarang laba-laba itu sudah hancur. Bagaimana kau bisa berpegang kepada sarang laba-laba? Kita semangat memberitakan ini, ya, menyampaikan wasiat dari seluruh para nabi. Apa wasiat dari seluruh para nabi tersebut? Jangan kalian mati kecuali ya. Nah, seluruh para nabi mewasiatkan kepada umat dan anak keturunannya, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Yesus nggak pernah mengatakan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Paulus juga nggak pernah mewasiatkan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Kristen. Lantas ketika kalian mati dalam kondisi Kristen, siapa yang menyuruh kalian? Ketika kalian lebih memilih mati dalam kondisi Kristen, siapa yang memerintahkan kalian? Sementara baik Paulus maupun Yesus tak pernah mewasiatkan jangan mati kecuali dalam keadaan Kristen. Oke, Keisa, selamat bergabung Dinda. Keisa. Ya. Halo Keisa. Halo. Ya, Islam Kristen. Kalau bertanya aja boleh nggak sih Bang? Namanya dulu dijawab. Kenalkan dulu jati dirinya, Islam atau berangan-angan Kristen? Belum tahu ini Bang. Cuma saya pengen bertanya sama Abang aja nih. Belum tahu.
Malu dia ngakui. Cari tahu dulu Dinda ya, dicari tahu dulu Dinda. Malu dia ngakui agamanya. Bagaimana aku bisa memberikan jawaban yang bisa diterima oleh akalmu sementara akalmu itu tidak tetap pada satu pendirian? Kau katakan dulu kamu Islam atau angan-angan Kristen. Jangan malu ya, jangan malu, jangan jijik mengakuinya. Karena kami sebenarnya pura-pura nggak tahunya, bukan nggak tahu, pura-pura nggak tahu kami. Katakan dulu, gitu loh, baru silakan bertanya. Kita kasih kok bertanya, tapi kasih tahu jati dirinya siapa. Oke, Luhut Tobing, selamat bergabung, Luhut Tobing. Jangan cari Google dulu kau, kan belum ditanya kau. Belum ditanya, udah masuk ke Google. Luhut Tobing, Luhut. Halo, Luhut Tobing. Oke, turunkan moderator. Ambil bonbonnya ya di pojok sebelah kiri atas ya, Luhut Tobing ya. Ya, kasih permennya si Luhut Tobing ya, kasih. Ya, kita sapa lagi, ini ada Panji. Halo Panji, selamat bergabung Panji. Motor aja bang. Halo. Apa bilangnya? Bilang apa dia? Aja bang. Oke, Maria Ulfa, selamat bergabung. Halo, Maria Ulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kakak Ulfa, ada yang mau disampaikan. Pak, ini mau bertanya aku Pak. Gimana cara menanggapi orang-orang yang mendustakan agama? Bagaimana caranya menanggapi orang-orang yang mendustakan agama? Iya. Oke, atas dasar apa kau katakan mereka itu mendustakan agama? Ya karena dia itu menilainya kalau kita ini kan Islam ya. Mereka bilang itu kita itu menyembahnya itu ke Nabi Muhammad, bukan ke Allah gitu loh. Lah terus dia itu lagi menjelek-jelekan Islam itu kalau sholat itu di pinggir jalan gitu, agamanya agama kotor katanya Pak. Gimana? Soalnya kan aku ini kan orang Jawa, sama orang Sulawesi, iya. Ya, kalau begitu diludahin aja dia Kak, diludahin. Gitu aja ya, diludahin aja. Iya, pengen banget aku itu ada bukti chat dia, pengen aja tak laporin dia. Bentar Kak, jadi kalau mereka bilang Islam agama kotor, mereka punya nggak aturan bersuci saat berhadas? Nggak punya. Yang punya tata cara bersuci itu Islam, bukan Kristen. Jadi kalau mereka bilang agama kotor, itu sebenarnya sedang ngomong mereka sendiri Kak. Karena mereka tidak dikenal yang namanya orang bersuci, bagaimana saat berhadas, bagaimana harus bersuci. Nggak kenal mereka. Orang mereka masuk tempat ibadah aja alas kaki dipakai, otak ditinggal. Kalau kita kan beda, alas kaki yang kita tinggal, otak kita bawa. Ya, jadi jelas ya sebenarnya yang kotor itu siapa gitu loh. Iya, jadi sebenarnya gini juga Bang Ben ya, Kak Maria, dengar ya. Jangankan untuk mengenal Tuhan, untuk membenci aja, oten ini nggak gunakan akalnya loh. Gak digunakannya akalnya untuk membenci seseorang. Kenapa aku katakan begitu? Tengoklah ya. Yang membunuh dan membantai Kristen di abad ke-5 Masehi itu Yahudi. Tapi yang dibenci Nabi Muhammad SAW, cobalah. Coba bayangkan. Yang ngeludahin mereka di Israel itu orang Yahudi, tapi yang dibenci itu umat Nabi Muhammad SAW. Iya, benar banget. Yang membunuh Tuhan mereka, menjajah Tuhan mereka, memukul Tuhan mereka, meludahi Tuhan mereka, itu pemerintahan Romawi beserta dengan tentara Romawi. Tapi yang dibenci Nabi Muhammad SAW.
Untuk membenci seseorang aja nggak dipakainya otaknya. Nggak dipakainya otaknya, bayangkan deh, itu nggak dipakainya otaknya. Yang menjajah Tuhannya, tanah tempat kelahiran Tuhannya siapa? Pemerintah Yahudi. Yang menangkap Tuhannya siapa? Yunani. Sombong. Ya, yang memukul, meludahi, menelanjangi dan membunuh Tuhannya tentara Romawi. Tapi yang dibenci Nabi Muhammad SAW yang dari Arab, coba. Kemana otaknya? Enggak nyambung kan? Kalau ditanya sama dia, sebut satu alasan saja. Kenapa kau benci kepada Nabi Muhammad SAW? Pernahkah Nabi Muhammad SAW itu membantai agamamu? Gitu loh, menyakiti Tuhanmu, menghina Tuhan sesembahanmu, pernah kan? Nggak pernah. Gitu loh, pernah nggak mereka itu menghujat Yahudi? Nggak pernah. Tapi kalau Islam, cepat kali menghujat. Cepat kali menghujatnya. Bang Paro, Bang Paro nggak usah terlalu lebar, takutnya monolog. Ya, gimana lagi, Kak Maria? Iya, bilangnya itu apa namanya, agama Islam ini sholatnya itu di pinggir jalan, agama kotor gitu kan. Sedangkan aku juga nggak terima gitu loh kan, ibaratnya itu agama aku dijelek-jelekin gitu loh. Apalagi banyak juga sebagian orang itu yang menilai Nabi Muhammad itu Tuhan kita gitu loh Pak. Maksudnya itu kan, padahal kita kan tahu sendiri kita itu kan nyembahnya ke Allah, bukan ke Nabi Muhammad gitu loh. Tapi kan salah mengartikan orang-orang Kristen itu gitu loh. Aku sendiri kan asal Jawa dia Pak ya, asli Jawa lah. Sedangkan suamiku itu kan Sulawesi Tengah. Mayoritas kan di daerah situ itu kan Kristen gitu loh Pak. Iya, jadi gini Mbak, ini subhat yang dilempar oleh Edis awalnya mengatakan Nabi Muhammad adalah roh. Padahal kita tidak pernah menemukan satu dalil pun baik di Quran maupun hadis Nabi Muhammad itu dipanggil dengan sebutan roh. Tapi Nabi Muhammad dipanggilnya dengan sebutan ya Nabi, ya Rasul. Jadi mereka yang menyembah anak manusia cari remis, karena mereka malu, mereka nyembah anak manusia, maka carilah remis, di framinglah kita seakan-akan kita menyembah anak manusia. Padahal sebodoh-bodohnya umat muslim yang nggak pernah sekolah sekalipun, nggak ada itu yang nuhani Nabi. Tapi sepintar-pintarnya mereka tetap nuhanin anak manusia. Inilah bedanya kita dengan mereka. Kita pakai akal, mereka pakai dengkul. Ya, lanjut Bang Faruk. Ya, intinya itu hanya sebatas angan-angan dan harapan mereka. Apa angan-angan dan harapan mereka? Mereka berangan-angan dan berharapan kita sama seperti mereka yang menuhankan anak manusia. Gitu. Tapi analoginya gini loh Kak Maria, ya. Ketika ada orang bodoh mengatain kau bodoh, kau tersinggung nggak? Gimana Pak? Tersinggung nggak? Ketika ada orang bodoh mengatain kamu bodoh, kamu tersinggung nggak? Tersinggung Pak. Loh kok tersinggung? Loh, ada orang bodoh. Kak Maria, gini aja, ada orang gila ngatain Kak Maria gila, Kak Maria tersinggung nggak? Enggak, soalnya kan dia Ya gila. sudah, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang yang bermain di kubangan septic tank, berenang-berenang di kubangan septic tank, sementara kakak berada di atas. Terus orang-orang yang bermain-main di kubangan septic tank itu mengatain kakak itu kotor. Kakak tersinggung nggak? Enggak sih Pak. Enggak, ya itulah kondisinya. Mereka yang berenang di septic tank dalam keadaan gilanya, tapi dia ngata-ngatainmu. Ngapain kau tersinggung? Jangankan tersinggung, didengarkan aja pun nggak perlu kata-katanya kok. Karena cuman orang gila lah yang mau berenang-renang di septic tank. Gitu. Tapi jujur banget ya Pak,
sakit banget Oke, gitu. Kak Maria sudah panjang kali ya, jangan panjang-panjangnya. Kita mau diskusi. iya Ya, sih. sudah ya Kak Iya, Maria ya. iya. Salam kenal Kak, udah dijawab ya. Sama Bapak Assalamualaikum. sama Bang Ben. Waalaikumsalam. Sudah. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.